Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dani Suktibisono dengan NIM 430 525 6500184 di jurusan Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur angkatan 2025, specifically di Gedung 2. Oke, saya akan menjelaskan tentang tugas ilmu ukur tanah. Tugas-tugas tersebut menjelaskan tentang yang pertama adalah pengertian water passing dalam ilmu ukur tanah, yang kedua adalah tujuan pengukuran beda tinggi, yang ketiga adalah prinsip dasar pengukuran elevasi. Dan tentunya ada beberapa alat water passing yang ada, itu automatic level atau water pass, yang kedua adalah rambu ukur, tiga adalah tripod, dan yang keempat adalah alat bantu pengukur lainnya seperti meteran dan lain-lain. Dan pertanyaan ketiga yaitu adalah prosedur pengukuran water passing, yaitu dengan adanya beberapa poin, yaitu pertama adalah menentukan benchmarking atau BM, pemasangan alat water pass, pembacaan belakang atau backlight BS, pembacaan muka atau frontside FS, itu adalah perhitungan beda tinggi, dan yang terakhir adalah contoh perhitungan water passing, yaitu profil memanjang dan profil melintang. Berikut adalah pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan dan akan saya jawab hari ini. Dan yang pertama, saya akan menjelaskan tentang ilmu ukur tanah adalah cabang ilmu teknik yang mempelajari untuk menentukan posisi titik di permukaan bumi, baik secara horizontal maupun vertikal. Dan ilmu ini digunakan untuk beberapa hal. Yang pertama adalah menentukan ketinggian tanah, membuat peta fotografi, menentukan batas lahan, dan mendukung perencanaan konstruksi seperti jalan, jembatan, bahkan gedung. Langsung saja, kita akan melanjutkan pada water passing. Definisi water passing itu sendiri adalah metode pengukuran untuk menentukan perbedaan elevasi antara dua titik atau lebih menggunakan alat yang disebut water pass atau automatic level. Dan water pass ini tentunya memiliki beberapa tujuan utama. Yang pertama adalah menentukan ketinggian posisi suatu titik terhadap titik acuan. Yang kedua adalah membuat profil memanjang atau melintang. Yang ketiga adalah mendukung pekerjaan perencanaan dan pelaksanaan konstruksi. Lalu, saya akan menjelaskan tentang peralatan water passing. Dalam pengukuran water passing, ada beberapa alat yang sudah dijelaskan tadi. Yang pertama adalah automatic level atau water pass. Yang kedua adalah rambu ukur. Tiga adalah tripod. Yang keempat adalah alat bantu lainnya seperti meteran, palu, tali, dan lain-lain. Saya akan menjelaskan tentang alat water pass itu sendiri. Jadi cara menggunakannya adalah kita harus memasang tripod terlebih dahulu. Kita harus memasang tripod. Lalu setelah terpasang tripodnya, kita harus memastikan bahwa tinggi dari kaki-kaki tripod tersebut adalah sama, tidak lebih tinggi, tidak lebih pendek. Setelah tersebut, kita harus memasangnya pas dengan sudut atau titik yang akan kita tentukan. Setelah itu, kita taruh itu alat water pass, entah itu water pass atau theodolit. Karena di sini kita ngomongin water pass, oke, kita taruh alat water pass. Kita sejajarkan alat water pass tersebut. Lalu kita bikin pas dengan menggunakan nivo-nivo yang ada. Bagaimana caranya biar alat tersebut itu adalah stabil dan pas. Lalu setelah itu kita kunci di bagian bawahnya, ada baut, kita kunci yang kencang agar alatnya tidak goyang-goyang. Lalu kita akan menggunakan rambu ukur. Nah, ini dia. Jadi rambu ukur itu adalah sebuah alat meteran yang bisa kita lakukan setelah untuk kita bisa mengetahui tingginya saat kita menembak menggunakan water pass. Jadi dalam water pass itu tersendiri terdapat 3, batas atas, batas tengah, dan batas bawah. Jadi kita dapat mengetahui batas atas, batas tengah, batas bawah itu menggunakan rambu yang ditembak menggunakan water pass. Jadi di dalam alat water pass tersebut itu dia memiliki 3, di tengah, di bawah, dan di atas. Dan yang di atas adalah nama batas atas. Yang tengah namanya batas tengah. Yang bawah namanya batas bawah. Dan angka-angka tersebut akan muncul saat kita menembak ke arah meteran. Lalu langkah-langkah dalam menggunakan water passing adalah, yang pertama adalah menentukan benchmark atau titik yang sudah diketahui tingginya. Misalkan jarak kita ukur dulu menggunakan meteran di titik pertama. Nah, titik tersebut yang akan kita taruh, dan titik selanjutnya kita ukur menggunakan meteran. Kita ukur, lalu kita tancapkan itu tiang meteran. Dan kita tembak dari titik 1 ke titik 2
titik 2 itu adalah water pass, titik 2 itu adalah alat meteran tinggi, ini adalah water pass-nya. Lalu setelah itu alat water pass sudah dipasang di atas tripod seperti yang saya bilang. Oke, kita akan melanjutkan untuk menghitung perhitungan ya. Jadi elevasi BM sama dengan 100 meter, PS adalah 1,5 meter, dan Fs adalah 2 meter. Maka jika tinggi alat adalah 100 meter ditambah 1,5 meter sama dengan 101,5 meter. Dan elevasi titik adalah 101,5 meter. Kurang 2 sama dengan 99,5 meter. Dan dari sini kita tahu bahwa titik tersebut lebih rendah dari benchmark. Dan hasil pengukuran ini biasanya digunakan untuk membuat profil memanjang atau long section dan profil melintang atau cross section. Lalu kita akan menuliskan tentang tujuan pengukuran beda tinggi. Kenapa kita menggunakan tujuan pengukuran beda tinggi? Karena di dalam suatu bangunan, di dalam sebuah tanah, tentunya pasti akan ada perbedaan elevasi, tinggi, dan lain-lain untuk bisa menentukan bagian mana bangunan bisa dibangun. Nah, disitulah peran water pass. Karena di dalam sebuah tanah itu tentunya ada beberapa perbedaan tinggi, entah dari A, B, C. Contoh saja seperti gedung Widya Puraya. Di gedung Widya Puraya itu ada memiliki beberapa selokan-selokan. Nah, disitulah kita tembak untuk water pass-nya. Karena di setiap titik yang kita tentukan itu memiliki perbedaan tinggi dan segala macam. Itu yang kita gunakan. Lalu tentunya ada prinsip dasar pengukuran elevasi. Elevasi itu mirip-mirip dengan water pass. Jadi misalkan ini adalah sebuah tangga nih. Nah, di sini tuh ada jalan, trotoar. Di sini ada pohon. Nah, di sini kita tembak titik pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Setiap elevasi yang ada kita selalu tembak menggunakan alat itu. Seperti itu. Dan alat itu ditembak menggunakan meteran tinggi, menggunakan prinsip atas, titik atas, titik bawah, batas atas, batas tengah, batas bawah. Seperti itu. Lalu tentunya sekian dari saya, terima kasih.